Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah tabligh akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menawali sesi kedua ini dengan tema yang kedua, memurnikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka saya mengajak diri saya dan kepada jamaah untuk memurnikan niat dalam majlis ilmu ini semata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga majlis kita akan menjadi praktek langsung dari materi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengar temanya memurnikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat memurnikan berarti tidak tercampur. Kalau emas dibilang emas murni, ya tidak ada campuran besinya, tembaganya. Demikian pula kalau emas tono murni,
Kalau bapaknya Mas, ibunya juga Mbak. Itu hasilnya Mas asli. Tidak tercampur. Kalimat memurnikan tidak tercampur. Pertanyaan, apakah memang perlu dimurnikan? Atau cukup sekedar mencintai Allah, mencintai Rasulnya? Kan beda. Ayo, berpikir. Memurnikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti cintanya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Memurnikan cinta kepada Nabi berarti cintanya hanya kepada Nabi, tidak kepada yang lainnya. Terus gimana menggabungkan dua kemurnian? Berarti judulnya masalah ini. Bukan saya yang buat judul ya. Panitia yang buat judul. Terserah apa judulnya. Yang jelas, cinta kepada Allah, cinta ibadah. Dan ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Bahkan dia inti dari seluruh ibadah. Yang mendasari setiap ibadah. Kapan terpalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka syirik. Kapan terpalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum Lihat, di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai tandingan ini sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah 156. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sampai akhir ayat. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai andadan, nit-nit, berhala-berhala, sembahan-sembahan. Bagaimana caranya diambil sebagai sembahan? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cintai selain Allah itu
sama dengan cintanya kepada Allah. Walladzina amanu, sementara orang beriman, asyaddu hubban lillah, lebih dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberi ilmu bahwa orang musyrik sesuai dengan ayat ini di zaman Nabi itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka juga mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dan disamakan. Ini musyrik. Orang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cinta mereka lebih dahsyat. Sebab cinta murni tidak tercampur. Jelas ayatnya. Berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala harus apa? Murni. Sekedar mencintainya, maka apa bedanya kita dengan orang musyrik? Bahkan orang musyrik dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala itu cinta yang hebat. Sebab mereka hebat mencintai selain Allah dan disamakan. Berarti hebat juga cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terpahami ini, maka jelas harus memurnikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ibadah. Terus Nabi cinta kepada Allah, ibadah ini hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Kepada Nabi juga tidak boleh. Kepada Jibril juga tidak boleh. Ini cinta murni ibadah. Cinta yang dengannya lahir ketundukan penghambaan. Cinta yang dengannya lahir ketundukan penghambaan. Ini cinta ibadah. Hanya milik Allah. Hanya kepada Allah. Orang musyrik mencintai Allah. Tapi menduakannya. Orang beriman dahsyat cintanya kepada Allah. Karena murni. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Berbicara tentang cinta adalah berbicara tentang hakikat sesuatu. Kita betul-betul hamba Allah, dilihat di sini. Pakai sorban, pakai jubah, gelarnya LC, L, atau Kiai, atau Andre Guruta, atau Maulana, atau ini, atau Ustadz ini, atau apa semuanya. Gelar sampai ke ujung dunia. Tapi gagal dalam cinta murni kepada Allah, maka munafik, pendusta. Avanza hitam DD 1024 CL, tolong dipindahkan, menghalangi jalan. Pindahkan karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jangan marah-marah memindahkan. Jadi perkara cinta itu perkara apa? Hakikat sesuatu. Dan kalau orang bicara cinta memang, kalau betul-betul cinta itu, memang yang lainnya tidak. Kalau orang sudah betul-betul bicara cinta, walaupun itu cinta syirik, cinta palsu, cinta air mata buaya. Lihat di lagu-lagu itu lagu-lagu lahir dari kecintaan hebat. Tapi cinta salah.
Di antaranya sampai ke dalam tahap kesyirikan. Lihat lirik-liriknya. Iya. Hanya kalimat-kalimatnya engkau semata yang ada di dalam hati. Iya. Tak ada duanya, tak ada pendampingnya. Iya. Semua milik kita berdua. Dia tidak lihat yang lainnya. Memang begitu kalau cinta murni. Tapi terlepas benar tidaknya. Sesat tidaknya. Iya. Murni. Hanya itu cinta sesat. Yang kenyataannya banyak-banyak hanya di mulut. Setelah itu patah hati. Menangis lagi. Buat lagi lagu. Lebih baik sakit apa daripada sakit apa. Cinta yang benar, cinta kepada kekasih yang sebenarnya. Cinta itu lahir, ini salah satu jalur lahirnya cinta. Diungkap sudah di lagu itu. Melalui kasih yang kita rasa. Kita merasakan kasih. Kalau kita rasakan kasih, maka di situ akan lahir cinta. Dingin di malam hari adalah kasihmu. Tetesan embun pagi hari adalah cintamu. Jadi dari dingin lahir embun. Cocok itu. Ibaratnya kasih lahir cinta. Benar itu. Kalau orang merasakan kasih, pasti cinta. Keumuman cinta di sini. Anak cinta kepada ibunya, dia rasakan kasihnya. Suami istri, dia rasakan kasihnya. Kakak adik, dia rasakan kasihnya. Orang berteman, dia rasakan kasihnya. Kasih itu pertolongannya, kebaikannya, anunya. Pokoknya sesuatu yang membuat sayang, kasih. Kapan itu terasa? Lahir cinta. Ini sedikit tentang cinta. Nah, sekarang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala jalurnya luas tanpa batas. Cukup yang satu tadi lahir cinta karena kasih, maka sekarang berbicara tentang kasihnya Allah. Ayo, berbicara tentang kasihnya Allah, siapa yang bisa ukur besarnya, luasnya? Kalau memang karena kasih kita harus mencintai, maka berarti apa? Kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengasihi kita. Sekarang, kasihnya Allah besar atau tidak? Kalau begitu cinta kepadanya harus besar. Kasihnya Allah ada yang kalahkan? Ada yang kalahkan? Kalau begitu cinta kepada Allah tidak boleh tertandingi. Jelas? Masuk akal. Ini sudah sangat jelas. Perkara yang sangat masuk akal. Cinta kepada Allah harus murni. Sebab kasih, bahkan seluruh kasih, hakikatnya hanya datang dari Dia. Kasihnya orang tua kepada kita, Allah yang beri. Kasihnya si ini si itu kepada kita, Allah yang beri. Kalau begitu, seluruh kasih hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepadanya harus murni.
Tidak boleh tercampur. Cinta apa? Cinta yang melahirkan penghambaan. Nah, di situ baru benar. Kalau sekedar mencintai, tidak lahir penghambaan, belum. Kalau sekedar mencintai, tidak lahir penghambaan, maka belum. Kalau dia cintai dan lahir penghambaan, tapi penghambaannya tidak sesuai dengan petunjuknya Allah, maka tidak juga. Harus cintai Allah Subhanahu wa taala semata, yang melahirkan penghambaan kepadanya dan hanya mencontoh petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasulnya, manusia yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Yahudi di zaman Nabi mengatakan, nahnu abnaullah. Kami anak-anaknya Tuhan. Orang yang paling dicintai Tuhan. Orang Nasara juga bilang begitu. Orang musyrikin juga bilang begitu. Turun ayat. Qul, sampaikan ya Muhammad. In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian cinta kepada Allah. Jika kalian cinta kepada Allah. Fattabi'uni, maka ikuti saya. Siapa saya? Yang disuruh ini. Siapa yang disuruh sampaikan? Nabi Muhammad alaihi salat. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti saya. Lihat hasilnya, yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian. Cinta terbalas. Itu yang dicari. Wa yaghfir lakum dunubakum. Pasti Allah ampuni dosa kalian. Sebab kalau Allah sudah cintai, kamu berdosa kepadanya, mudah ampunan baginya. Ini janjinya. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dua janji ini dipastikan dengan Allah tutup dengan mengingatkan akan dua namanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha memberi ampunan, pasti terampuni. Lagi rahim, lagi maha merahmati, yang dengannya kita mencintainya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Jelas? Iya. Kalau masih kabur, hapus pembahasan tadi. Kita mulai dari awal. Materi baru. Cinta kepada Allah berawal dari asyhadu an la ilaha illallah. Cinta kepada Rasul ditegaskan dengan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan keduanya dua hal yang tidak terpisah. La ilaha illallah. Itu pernyataan cinta terdahsyat. La ilaha. Coba lihat. La ilaha. Tidak ada ilah. Ini tidak ada perselisihan di sini nih. La ilaha illallah tidak ada perselisihan. Antara NU Muhammadiyah ada perselisihan? Antara kaum muslimin di Indonesia dengan yang di luar Indonesia? Tidak ada. Bahkan antara Yahudi dengan Muslim, Yahudi dengan Nasara, Yahudi dengan Muslim dengan semua umat pertama, tidak ada perselisihan. La ilaha illallah diterima. Ini kalimat La ilaha illallah, kalimat seruan semua Nabi dan Rasul. Dan kalimat ini, kalimat, lihat, yang sangat terang, berisi akan dua hal. La ilaha dan illallah. La ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada ilah yang sebenarnya. Kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ilah? Apa ilah? Yang diibadahi. Yang dicintai dengan puncak cinta.
yang diharapkan dengan puncak harapan, yang ditakuti dengan puncak takut, itu ilah. La ilaha, tidak ada ilah yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya jamaah, antum semua punya keinginan? Punya keinginan? Nek kikoreki? Ada keinginannya? Ada cita-citanya? Semakin kita inginkan, semakin kita cintai. Benar? Ya tidak? Semakin dicintai, semakin diupayakan. Iya. Sekarang yang kita inginkan, yang kita cintai itu, pasti ada yang paling kita inginkan, yang paling kita cintai. Yang kalau sudah ini, maka yang lainnya kita rela tinggalkan. Sebab ini yang paling. Itu dalam bahasa Arab, ilah. Itu dalam bahasa Arab, ilah. La ilaha illallah. Jelas? Ini makna la ilaha illallah. Tidak pernah didengar mungkin. Tapi inilah makna yang benar. Jarang terungkap. La ilaha, apa artinya? Yang tadi itu. Apa ilah tadi? Apa tadi ilah? Yang paling kita harapkan, paling kita cintai, paling besar. Semua orang pasti punya. Kecuali sudah mati. Orang kafir punya ilah. Orang komunis punya ilah. Orang musyrik punya ilah. Orang Hindu punya ilah. Orang Buddha punya ilah. Semua orang berakal, punya perasaan, pasti punya ilah. Punya sesuatu yang paling dia cintai. Dia tidak ingin kehilangannya. Itu yang paling dia cari. Itu ilah. Dan tak ada ilah kecuali hanya Allah. Kalau begitu, cinta kepada Allah harus murni atau boleh bercampur? Boleh bercampur? Tidak boleh. Sebab la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah. Kita tolak semuanya. Siapapun, apapun, kapapun, dimanapun. Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini kita Islam. Tanpa ini, solat, puasa, zakat, haji, khayalan. Khayalan. Pastikan khayalan. Tidak ada manfaatnya. Biar dari kecil solat sampai tua, tapi bukan dasarnya ini, maka solat tidak bermanfaat. Sebab Islam dibangun dengan apa? Islam dibangun langsung dengan solat. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Nabi bilang dibangun. Ini kalimat dibangun ini. Apa yang pertama? Syahadati Allah ilaha illallah. Harus di atas la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Baru wa iqamatis shalah. Tegakkan salat. Ini namanya membangun agama. Dan karena kalimat ini tak ada perselisihan, maka keharusannya pun tidak boleh ada perselisihan di situ. Harus hanya Allah yang paling dicintai, yang paling diharapkan, paling dibesarkan, paling ditakuti. Kita nyatakan la ilaha illallah. Kenapa? Kenapa? Pembahasan pertama, kasihnya yang paling besar, kasihnya yang paling luas, bahkan seluruh kasih hanyalah wujud dari kasihnya.
Sehingga la ilaha illallah harus dia semata yang dicintai. Cinta dalam makna ini, ya, wih Ustaz pun nakam mantung. Muruk mikian tu kau. Harus perbaharui terus. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat apa? Dengannya tegak langit dan bumi. Dengannya diutus nabi dan rasul. Dengannya diturunkan kitab-kitab. Dengannya terwujud orang yang bertauhid dan orang musyrik. Orang beriman dan orang kafir. Dengannya terjadi peperangan antara yang hak dan batil. Dengannya dipersiapkan surga dan neraka. Ini kalimat ini jadi sebab. Maka pantaskah kalimat ini hanya kalimat sambilan? Tidak mungkin. Ini kalimat penegak seluruhnya. Ini kalimat merupakan syahadatnya Allah. Syahadatnya Allah. Seluruh malaikat dan semua orang yang beriman. Syahidallah. Allah bersyahadat. Apa syahadatnya? Annahu la ilaha illahu. Bahwa tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah dia. Wal malaikah, dan semua malaikat. Wa ulul ilm, dan orang-orang yang diberi ilmu. Jin dan manusia tidak disebut. Hanya disebut ulul ilm, orang yang diberi ilmu. Ini syahadat. Siapa yang menerima ini, maka orang berilmu. Tidak menerima ini, walaupun gelarnya sampai S. S, terserah S apa. Kalau tidak terima ini, maka goblok, bodoh, jahiliyah. Kalau tidak terimanya. Sebab ini yang Allah akui sebagai orang berilmu yang bersyahadat. Syahadat inilah hakikat keadilan. Karena lihat lanjutan kalimatnya. Qa'imam bil qist. Allah bersyahadat dengan apa? Dengan sekokoh-kokohnya tegak bil qist, dengan keadilan. Makanya la ilaha illallah dikenal juga dengan apa kalimat? Kalimatul qist, kalimatul adl, kalimat keadilan. Ini keadilan. Betul-betul adil. Sebab hanya satu yang disembah. Pemilik semuanya, pencipta semuanya, yang maha memberi. Dan semuanya apa? Jadi hamba. Sangat adil. Tapi kalau ada satu orang, saya yang kamu harus besarkan, sampai saya yang harus besarkan, tidak boleh kamu sama dengan saya. Itu tidak adil. Apa haknya kamu lebih dari saya? Kamu juga perlu makan, kamu juga perlu minum, kamu juga perlu ini, kamu juga ini. Beol juga kamu. Bahkan beolnya kamu lebih busuk mungkin dari beolnya saya. Sama. Terus kenapa kamu harus lebih dari saya? Harus memohon kepadamu, harus meminta kepadamu. Malaikat bagaimanapun hebatnya, tetap makhluk, dicipta, dikuasai, diatur oleh Sang Pencipta. Nabi dan Rasul bagaimanapun mulianya, tetap dicipta, dikuasai, diatur. Makanya syahadat kita apa? Wa ashhadu anna Muhammadan, apa syahadat pertama? Abduhu hamba. Harus persaksikan Nabi Muhammad hamba. Baru wa rasuluhu. Kalau kita akui hamba berarti apa? Dicipta, dikuasai, diatur, dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba berarti bukan sembahan. Tidak boleh diserahkan padanya ibadah. Kalau kita serahkan padanya Nabi Muhammad ibadah, kita meminta kepadanya, memohon kepadanya, berarti apa? Bukan lagi hamba. Batal syahadat ini dan sekaligus batal syahadat pertama. La ilaha illallah. Tidak murni lagi cintanya. Setelah uraian singkat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, jelas? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cinta kepada Nabi di mana? Cinta kepada Nabi adalah cinta karena Allah.
bukan cinta bersendiri. Bukan cinta bersendiri. Tapi cinta karena Allah. Kita mencintai Allah, ayo yang pertama. Mencintai Allah, lihat kasihnya. La ilaha illallah. Kita cinta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepadanya, mengharap membesarkan, tidak ada yang lain. Itu mengharuskan mencintai semua yang Allah cintai. Mencintai semua yang Allah cintai. Rasuluhu, pilihannya Allah SWT. Perhatikan dua ini. Bukan tersendiri dan bukan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi diikutkan karena cintanya kepada Allah. Sehingga kecintaan kita kepada Allah semakin dahsyat karena kita mencintai makhluk manusia, nabi, rasul yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Jelas sekali. Kalau orang tidak paham ini, pusing. Pusing dengan apa? Kemusyrikan sehubungan dengan Nabi atas nama cinta. Kemusyrikan kepada Nabi Muhammad atas nama cinta. Ingat, semua kesyirikan terhebat, paling mengerikan semenjak adanya syirik, itu kesyirikan kepada orang soleh. Kesyirikan kepada orang soleh. Bahkan kemusyrikan pertama muncul, itu kemusyrikan penyembahan kepada orang soleh. Kapan pertama muncul kemusyrikan? Siapa Rasul pertama diutus? Rasul diutus itu ketika muncul sudah. Rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Siapa yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh, yang dengannya Nabi Nuh diutus? La tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a yaghut ya'uq dan seterusnya. Ini wad, yaghut, ya'uq, nasr dan seterusnya. Ini kata para ulama, mereka adalah nama orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Jadi yang pertama kan siapa? Nabi Adam. Punya anak. Nabi Adam mengajarkan agama. Nabi dapat wahyu. Tapi bukan Rasul. Dapat ilmu. Turunan-turunan Nabi Adam baik-baik semuanya. Sampai berapa generasi? Disebutkan dalam tafsir sampai 10 generasi. Meninggal. Diutus Nabi Nuh. Sebab dalam proses ini, ada turunan, tidak tahu turunan keberapa puluh. Orang soleh meninggal. Ini yang disebut. Meninggal, syaitan saat meninggal orang sedih, syaitan masukkan. Disebutkan dalam tafsir bagaimana caranya syaitan sampai jerumuskan disembah. Lihat bagaimana sampai syaitan jerumuskan sampai disembah. Cinta. Orang ingat, zaman itu belum ada kesyirikan, belum ada penyembahan kepada selain Allah, belum ada. Kalau pelanggaran ada, pembunuhan ada, minuman keras ada. Tapi penyembahan kepada selain Allah tidak ada. Tapi meninggal orang soleh, sedih. Syaitan gosok sedih ini supaya tambah sedih. Setelah itu syaitan masukkan dalam tafsir. Hampir semua kitab tafsir menyebutkannya. Apa yang dilakukan syaitan? Dia buatkan gambarnya. Dia buatkan patungnya. Kalau kita keindahan cinta. Akhirnya apa? Generasi yang buat ini wafat semuanya. Muncul generasi selanjutnya, dia hanya tahu ini sudah ada dulu. Apa sebabnya tidak ditahu? Dia masukkan lagi syaitan ilmu kesesatan baru. Apa itu? Ini dibuat. Semuanya tahu. Ini orang-orang soleh dulu. Semuanya tahu. Semuanya cinta.
Syaitan masukkan, ini dibuat supaya apa? Supaya kamu jadikan tempat ibadah. Berdoa kepada Allah di samping mereka. Masih berdoa kepada Allah, tapi bagi pun nariampi naki. Hanya mangi. Kan enak kalau sama si dia kita makan sate. Daripada makan sendiri. Larut dalam keindahan cinta. Iya cocok. Saat berdoa kepada Allah, di sampingnya mereka, dia rasakan betul. Syaitan tambah nikmatnya, syahdunya. Syaitan jadikan menangis. Ngarukoh. Setelah itu, ini bukan 10, 20, ratusan tahun syaitan tunggu. Dan begitu berhasil satu kali, sampai sekarang terus. Sampai sekarang terusin. Tapi yang tadi belum disembah. Tapi jadi sarana. Ini namanya bertawassul. Melalui tempatnya orang soleh. Ini kalau dalam ajaran Islam sudah masuk apa? Kategori syirik asghar. Syirik kecil. Sampai akhirnya ini bagus berdoa di sini. Tidak lain adalah agar supaya mereka yang kamu jadikan sebagai pemberi syafaat kepada Allah. Jadi kamu mau minta kepada Allah melalui mereka lah. Bukan lagi kepada Allah. Jadi datang bukan lagi minta kepada Allah. Tapi apa? Ngirang ko ano, tumpi-tumpi. Ngirang ko ano, kadok minyak. Ngirang ko bawa ini. Untuk siapa? Supaya dia senang. Melalui dia sampai hajat kita kepada Allah. Lafaz-lafaz doanya berubah. Yang dipanggil sekarang yang ini. Wahai ini. Wahai ini. Kalau sebelumnya, bagus di samping. Ya Allah. Tapi di samping. Kalau sekarang, ya Allah, ya ini. Disekutukan sudah Allah. Dalam doa. Dalam harapan. Kalau ini sudah syirik akbar. Diutus Nabi Nuh untuk menghancurkan perkara ini. Nabi Muhammad diturunkan ayat khusus. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Sampaikan ya Muhammad. Syafaat itu seluruhnya. Syafaat itu seluruhnya. Hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat saja hanya milik Allah. Apalagi yang mau diberi. Semuanya hanya milik Allah. Tidak boleh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat syirik pertama melalui apa? Cinta. Dan mengobati orang yang kena cinta, itu paling repot. Kena panah asmara paling repot. Kalau mabuk karena minuman, ini setelah berkelahi sama tiang listrik, terbanting masuk ke got, tidur sejenak, disiram satu ember. Ngapa ya aneh? Sadar itu. Iya, nganu kok kado. Ngapa di ngapa? Itu mabuk. Ada waktunya. Tapi kalau mabuk cinta, kapan bisa sadar? Sulit sadarnya mabuk cinta. Caranya apa? Menyadarkan harus memiliki kecintaan lebih besar dari apa yang membuat dia mabuk. Dan tak ada kecuali hanya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada itu. Fitrah manusia jamaah. Fitrah manusia. Itu tidak akan pernah bahagia. Kecuali hanya ketika Allah satu-satunya yang dia cintai. Yang dia harapkan, yang dia cari. Tidak akan pernah itu. Mustahil.
Ini cinta kepada Allah. Rahmat, kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandai saja melihat itu. Maka saya takuti kecuali hanya Dia pemilik, pencipta, penguasa segalanya ini. Menjelaskan dalamnya Fir'aun. Lihat dalamnya Fir'aun. Wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Fir'aun bantara pengikutnya juhud, ingkar terhadapnya. Sementara wastaqanatha anfusuhum. Istaiqanat dari kata yakin, anfus jiwa. Sementara jiwa-jiwa mereka yakin ini yang dibawa Nabi Musa ini benar ini. Benar ini. Yang seperti itu tidak bisa lepas. Mau muncul kapan? Yang seperti itu muncul saat gawat. Kapan Firaun muncul? Muncul di mulutnya saat itu. Kapan? Yang tertanam di dalam hati itu. Tuhan hanya satu. Allah. Tidak ada selainnya. Iya, itu benar itu. Tetapi dia ingkari di mulut dan perbuatan. Sebab dia sudah posisikan diri sebagai Tuhan. Tidak mau terkalahkan. Takabur dan seterusnya. Tetapi saat gawat muncul. Kapan? Saat digulung oleh ombak. Digulung oleh ombak. Sirna seluruh pembanggaan. Muncul fitrah manusia. Tetapi tidaklah lagi manfaatnya. Kesadaran saat itu. Tertutup pintu taubat. Sebab Fir'aun banyak sekali di negeri Mesir. Iya. Banyak sekali di negeri Mesir diawetkan. Dua. Tiga, la ilaha illallah. Lihat kasihnya. Terus lihat ciptaannya. Selanjutnya ini terdahsyat, lebih luar biasa lagi. Tidak ada batasnya. Pelajari nama dan sifatnya. Pelajari nama dan sifatnya. Semakin kita kenali nama dan sifat Allah, semakin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jelas? Baik. Untuk memantapkan, mari kita dengarkan uraian Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Madarijus Salikin. Beliau membuat fasal tentang asbab al-mahabbah. Sebab-sebab datangnya, kokohnya, hebatnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau 10. Saya persingkat. Yang pertama. Qira'atul Qur'an bitadabbur wattafahhum lima'ani wa ma urida bihi. Katadabburil kitab alladhi yahfaduhu al-'abdu wa yashrahuhu liyatafahhama murada sahibihi minhu. Yang pertama kata beliau, membaca risalahnya Allah. Membaca, kalau risalah kita terjemah surat-surat, ya. Lembaran-lembaran, surat-suratnya Allah. Yang Allah firmankan. Baca Al-Quran. Tapi kata beliau, bitadabbur, dengan tadabbur. Tadabbur telaah, wattafahum,
betul-betul memahami, menyelami makna-maknanya, dan betul-betul mau tahu, mencari apa yang Allah inginkan melalui ayat-ayat ini. Nah, di sini repotnya kita. Kita baca untuk apa? Sekedar baca. Yang penting baca dapat pahala. Iya, sudah bagus. Tetapi belum masuk ke dalam maksud diturunkannya Al-Quran yang sebenarnya. Itu karena berberkahnya Al-Quran. Sekedar dibaca, orang dapat pahala. Tapi Al-Quran bukan diturunkan untuk itu. Tadabbur. Allah berfirman, Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kenapa kata Allah? Kenapa ngumpul semuanya di dalam hati? Hati yang melihatnya, memahaminya, menerimanya, hati juga yang merasakan kerinduannya, cinta, pembesarannya, pengagungan, terkumpul dalam hati. Tapi kalau hati tergembok, tidak bisa proses tadabbur. Ibnu Qayyim jelaskan cadarnya. Lihat di antara cara tadabbur, kata beliau. Seperti seseorang yang menghafal sebuah tulisan kitab. Ada orang hafal sebuah kitab. Dia hafal betul. Dan kitab ini dia syarah. Dia jelaskan. Dia urai makna-maknanya. Dia telaah lebih jauh. Dia sudah hafal. Dia tahu artinya. Bahkan dia sudah jelaskan. Selanjutnya apa? Dia mau dalami lagi maknanya. Itu tadabbur. Seperti itu tadabbur. Cara yang pertama ini sudah membuat banyak orang gugur mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab secara logika. Kalau ada orang yang mencintai kita, menulis surat kepada kita, dan kita sangat merindukan dia, kira-kira gimana itu suratnya? Gimana itu suratnya? Kalau dulu surat pos, ini WA apa, ini bikin hilang makna cinta. Yang banyak jadi korban-korban cinta palsu. Kalau dulu surat, datang surat dari siapa? Dari sini. Sudah belum diterima itu suratnya? Yang lain yang dengar juga bersorak. Coba lihat, yang lain sampai bisa merasakan bahagianya kita. Dari orang yang dicintai. Begitu dia terima, gemetar itu. Langsung pergi cari tempat di mana? Apa tempat ramai, tempat sunyi, tidak mau diganggu? Cari mana? Cari tempat ramai? Ke tempat yang sunyi. Mulai dia buka. Saat dia buka, ada yang datang.
Cinta melahirkan amarah. Karena cinta. Tidak mau diganggu. Dia dia baca kalimat-kalimatnya. Tulisan itu ibarat rambutnya si dia. Terlihat untaian rambutnya yang mengirimkan makna-makna dari si dia. Syahdu betul. Itu hati saat itu betul-betul terbuka. Hati yang terbuka itu ada makna yang masuk, makna berita sangat dipercaya. Makna sedih pasti langsung sedih. Makna membahagiakan pasti sangat bahagia. Itu kalau hati terbuka. Ayat kita pernah baca Al-Quran seperti itu, jamaah? Oh jamaah. Gimana baca Quran seperti itu? Kemudian kita mengaku, saya orang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya, antum seluruhnya terancam di sini. Harus lakukan perbaikan. La ilaha illallah, perbaharui lagi. Lihat besarnya cintanya Allah kepada kita, baiknya Allah, perhatiannya. Lihat ciptaannya, semuanya menunjukkan kebaikannya, rahmatnya, kasih sayangnya, dan seterusnya. Lihat nama-nama dan sifatnya, semuanya menunjukkan rahmatnya, kebesarannya, ketinggiannya, kehebatannya, kemuliaannya, yang mengharuskan la ilaha illallah. Dan diantara tanda rahmat yang tiada tandingannya adalah Quran yang Allah turunkan kepada kita. Lihat surah Ar-Rahman. Apa surah Ar-Rahman? Surah yang menjelaskan apa? Rahmat demi rahmatnya Allah. Apa rahmat pertama yang terhebat, tiada tandingannya? Yang pertama disebut Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman itu adalah yang memberi ilmu Al-Quran. Yang memberi ilmu Al-Quran. Rahmatnya Allah, kasihnya Allah, jemaah. Tidakkah melahirkan cinta? Kecintaan itu luar biasa syahdunya itu. Nikmat betul. Dan cinta kepada Allah saat membaca Al-Quran bukan sekedar murni, tapi benar. Bukan sekedar benar, sangat luas. Bukan sekedar luas, sangat dalam. Bukan sekedar dalam, tetapi keindahannya tiada tandingannya. Kita menyia-nyiakan hidup kita melewatkan kemuliaan besar ini. Percintaan yang sangat luar biasa saat mentadabburi ayat-ayat Quran. Ini 10, baru 1. Jadi gimana ini? Yang satu saja sudah masalah ini. Supaya tidak jadi masalah, gimana caranya? Gimana caranya supaya tidak jadi masalah? Astaghfirullah. La ilaha illallah. Saya akan perbaiki ya Allah. Bantu saya ya Allah. Mulai. Selesai. Ayo. Yang lalu selesai. Mulai. Ayo mulai baca Quran. Rajin baca Quran. Membaca Quran dah harus dari hafalan. Masya Allah. Sekarang HP mana yang tidak ada Al-Qurannya? Tidak bisa membaca? Dia bacakan ki. Buta. Tinggal dia buatkan aplikasinya. Dibacakan. Diterjemah lagi. Ini kalau HP ini punya tangan, natape miki. Nah karena dompala nenne.
Yang kedua. Ini yang kedua masuk ke pembahasan tadi. Bagaimana jadi wali. Kata beliau yang kedua, cintai Allah. Sebab wali Allah itu apa? Orang yang Allah cintai. Kalau Allah cintai berarti wali Allah. Semua orang beriman Allah cintai. Sesuai dengan kadar keimanannya, maka demikian cinta Allah kepada Allah. Wali berjenjang-jenjang. Kata beliau, langsung saya terjemah. Berupaya mendekat, at-taqarrub, mendekat kepada Allah. Dengan apa? Dengan yang sunnah-sunnah setelah yang wajib-wajib dia telah penuhi. Ini disebut dalam hadis, yang panjang. Misalnya dalam hadis Bukhari, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Allah berfirman, Allah langsung yang bilang, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka saya umumkan adantu, kalimat azan. Ini bahasa Indonesia sudah. Adantu, saya azankan. Apa azannya Allah? Perang terhadapnya. Pengumuman, azan kan pengumuman, pemberitahuan. Setelah itu Allah jelaskan bagaimana menjadi walinya. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaraftu alaih. Tidak ada sesuatu yang paling ahabbu ilayya. Lihat ahabbu, yang paling saya cintai, yang dengannya hambaku mendekatkan diri kepadaku, mengalahkan maftaratu alaih, mengalahkan apa yang saya telah fardukan kepadanya. Itu jalan jadi wali. Sebab jadi wali Allah harus apa? Melakukan apa yang Allah cintai. Semakin Allah cintai, semakin harus. Ternyata apa yang paling Allah cintai? Kewajiban. Sunnah nomor selanjutnya. Harus pahami urutannya nih. Salah urutan, salah. Tidak jadi wali. Harus kewajiban. Terus, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku akan terus-menerus mendekat kepadaku bin nawafil, dengan nafilah. Allah tidak wajibkan. Allah hanya sunnahkan. Tetapi tertarik dia. Sebab daya tariknya yang terbesar apa? Mau dekat kepada Allah. Biar tidak wajib. Saya mau dekat kepadamu ya Allah. Ini nafilah namanya. Dia tetap berupaya mendekat kepada Allah. Walaupun tidak wajib. Setelah kewajiban. Sampai akhirnya apa? Terus mendekat dengan sunnah-sunnah. Hatta uhibbah. Sampai saya pun mencintainya. Ini cinta apa? Cinta kedahsyatan sudah. Kalau tadi saat melakukan yang fardu sudah dicintai, itu paling Allah cintai. Terus kalau dia lanjutkan dengan sunnah-sunnah, paling dicintai. Kalau sudah sampai di sini jamaah, lihat kata Allah, fa idza ahbabtuhu, maka jika saya telah cinta dalam batas ini. Kalau sudah dicintai seperti ini, apa yang terjadi? Saya pendengarannya yang dengannya dia mendengar, saya pandangannya yang dengannya dia melihat, saya tangannya yang dengannya dia menghapar, saya kakinya yang dengannya dia berjalan. Kalau dia minta, saya pasti kasih. Kalau dia minta perlindungan, pasti saya beri perlindungan. Sampai akhir hadis. Artinya apa? Dia memandang, dia mendengar, dia melihat, dia melangkah. Itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala terlibat di dalam
melihatnya dia dibantu, dikokohkan sehingga dia bisa melihat ini hak, ini batil, ini meragukan, ini harus maju, ini harus mundur. Jelas, terang bagi dia. Allah yang bantu. Langkah-langkahnya jelas, tangannya akan melahirkan berkah, kebaikan-kebaikan, dibantu oleh Allah. Itu kalau sudah jadi wali. Gimana caranya? Menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, gimana caranya? Cara ini. Wajib-wajib dulu. Salat wajib, tingkatkan sunnah-sunnah. Baik, terus puasa yang wajib, sunnah. Umrah wajib, sunnah. Haji wajib, sunnah. Infak yang wajib, kemudian infak yang sunnah. Sebahagian kita semangat yang sunnah, lalai dengan yang wajib. Woi, semangat solat malam, tina sambayang subuh. Semangat tarawih, lebang sambayang isya, tina apa? Semangat tarawih, salat isya. Mirip seorang suami semangat menyumbang ke masjid, anaknya istrinya masih kelaparan. Ini haram dan jalan terputus menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Harus ikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sangat luas. Yang pertama luas. Yang pertama luas, tidak ada batasnya. Yang kedua, ini mengharuskan ilmu, terus pelajari mana yang sunnah, mana yang wajib. Yang ketiga, ini ketiga, mudah, nikmat luar biasa. Terus menerus berzikir dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Kata beliau, bil lisan wal qalb wal amal wal hal. Ini zikirnya. Zikir yang beliau sebutkan adalah zikir dengan mulut, dengan hati, dengan perbuatan dan dengan kondisi. Mulutnya membesarkan Allah, hatinya membesarkan Allah, amalannya membesarkan Allah, kondisi keadaannya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya la ilaha illallah, di dalam la ilaha illallah. Keadaannya, amalannya di atas la ilaha illallah. Kondisinya, kondisi di atas la ilaha illallah. Seperti itu zikir yang akan melahirkan kedahsyatan cinta. Setiap muncul zikir seperti ini, luar biasa. Cinta di sini nih hebat, luar biasa. Dan ini termasuk apa? Dia kapan dimanapun, berdiri, terbaring, tidur, bahkan tertidur, muncul ingatan sedikit, zikir. Muncul ingatan sedikit, zikir. Bisa berzikir. Muncul ingatan sedikit. Subhanallah. Astaghfirullah. Dan ada zikir kepada Allah betul-betul menjadi ukuran kecintaan. Kapan? Seperti yang saya sebutkan tadi. Tertidur dia, sadar sedikit, Allah yang dia ingat. Itu bukan sembarang zikir itu. Tertidur dia, sadar, bang, azan orang, langsung mau berjumpa dengan Allah. Masjid. Itu bukan sembarang zikir itu. Itu istimewa itu. Tapi kalau tertidur, bangun, yang teringat game, yang teringat sepak bola ini, sepak bola itu. Yang lebih parah lagi kalau yang teringat perjudian, film ini, film itu. Itu ukuran pasti.
Itu ukuran pasti, ukuran cinta hebat. Yang keempat. Ini yang keempat langsung terasa. Kalau kita bisa wujudkan. Langsung kita bisa merasakan apa yang namanya rasa cinta itu. Yang keempat, ya. Nih, orang tuanya panggil. Peduli sudah. Hawa nafsu. Iya. Itu game itu dalam menguasai hawa nafsu anak lebih mengerikan dari seluruh penyakit menular. Itu game itu. Sangat mengerikan. Iya. Tetapi kapan si anak mampu meninggalkan hal itu, maka pelihara betul anak seperti itu. Itu anak dahsyat itu. Luar biasa itu. Akalnya betul-betul sempurna itu. Dan dia sudah punya kemampuan apa? Untuk mengalahkan. Yang selanjutnya. Ini lebih luas lagi. Kita sudah isyaratkan ini. Hati. Kata beliau, hati ini bukan lagi berpikir. Hati hendaknya senantiasa memahami nama-nama dan sifatnya. Menyaksikan, mengetahui kedalaman makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia tenggelam dalam keindahan taman-taman ma'rifatullah. Di sini akan luar biasa. Dan yang seperti ini, apakah dalam saat membaca Al-Quran, saat berzikir, atau langsung dia telah nama-nama dan sifat Allah, itu semuanya bisa masuk. Yang keenam, ini yang kita sudah sebutkan juga, kemampuan hamba untuk melihat kebaikan Allah, ihsannya Allah, nikmat-nikmatnya, yang lahiriah dan batiniyah. Yang ketujuh, kata Ibnu Qayyim, yang ketujuh ini yang paling menakjubkan. Yang ketujuh ini yang paling menakjubkan. Inkisarul qalbi bikulliyatihi baina yadayillahi ta'ala. Kata beliau, inkisar pecah hati seutuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang bisa munculkan ini inkisar. Inkisar itu kalau manusia lihat seperti ini. Orang manusia ketika hatinya terpatahkan sudah, pecah terhadap sesuatu, maka kalau ketemu dengan dia gimana? Itu kondisi inkisar sudah. Kondisi betul-betul dia tidak melihat kecuali hanya Allah. Tidak berfikir membesarkan, mengagungkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Itu kondisi inkisar. Iya. Ini mirip dengan kondisi ihsan dalam beribadah. Beribadah seolah-olah melihat Allah, kalau tidak yakin Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ini kondisi, kondisi-kondisi seperti ini juga kadang didukung oleh kondisi hamba. Hamba betul-betul lagi terdesak. Hamba betul-betul lagi payah. Hamba betul-betul lagi dalam bahaya. Hamba betul-betul dalam terdesak, lagi dalam bahaya, sangat perlu kepada Allah. Dan di sana dia betul-betul melihat, membesarkan, mengagungkan hanya Allah. Tidak ada selainnya, tidak ada selainnya, tidak ada. Di situ terjadi inkisar. Kecintaan di situ sangat hebat. Yang selanjutnya keberapa? Kedelapan. Kata beliau, al-khalwah, bersendiri di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ini mau meraih cinta khusus, miliki kedekatan dengan Allah di sepertiga malam terakhir. Tidak harus solat. Upayakan miliki sepertiga malam terakhir. Dzikir, baca Quran. Orang lagi haid sekedar dzikir, baca Quran. Bahkan dia terbangun di situ, mau pergi kencing.
Iya, ngantuk mau tidur lagi, upayakan berzikir. Ingat Allah, berdoa di situ. Terkhusus apa? Perbanyak istighfar di situ. Itu melahirkan kecintaan hebat. Selanjutnya yang keberapa? Kesembilan. Kesembilan kata beliau, duduk begini akan melahirkan cinta. Hati-hati di sini, banyak orang tertipu. Dia menganggap sudah mendapatkan cinta. Yang penting saya sudah pernah jadi muridnya syekh ini. Saya sudah pernah berada di pondoknya syekh ini. Saya sudah pernah melayani syekh ini. Saya sudah pernah Tetapi dia tidak belajar. Dia tidak mengambil ilmu. Maka ini disebutkan oleh para ulama termasuk apa? Orang-orang yang diharamkan taufik. Sudah diberi kesempatan untuk dapat hidayah, tetapi dia tutup dirinya hanya dengan membatasi dengan hal-hal semisal itu. Yang terakhir, menjauhkan diri dari seluruh sebab yang membatasi antara hati dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau menjelaskan perkara ini yang ke-10 sangat penting ya. Yang ke-10 sangat penting. Perkara-perkara yang menjauhkan. Apa itu? Kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, bid'ah, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Bahkan apa? Kalau sampai dia mampu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang mubah, hal yang makruh, hal yang mubah, karena ada yang lebih baik. Apalagi kalau sampai dia tidak sibukkan dirinya dengan yang sunnah, sebab ada yang sunnahnya lebih hebat. Dia tidak sibukkan dirinya dengan yang sunnah, sebab ada yang wajib. Bahkan dia tidak sibukkan dirinya dengan sunnah ini, sebab sunnah yang itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah masuk ke situ, itu menyatu dalam kedalaman ilmunya dia. Dia tahu betul maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah cintai, tapi ini paling Allah cintai. Ini Allah sukai, tapi ini paling Allah sukai. Ini Allah wajibkan, tapi ini Allah paling wajibkan ini. Kalau dia punya ilmu ini, maka dia akan masuk ke dalam kedalaman cinta yang lebih hebat. Ini 10. Di akhir, kata Syekh, yang memiliki, yang mengumpul semua ini, bagaimana caranya bisa melaksanakan ini? Kata beliau, miliki 2. Yaitu apa? Isti'dadur ruhi lihadas sya'an. Ruh kita, memang kita persiapkan ke sini. Untuk baca Quran. Kita persiapkan ke jalur ini. Yang kedua, infitahu ainil basirah. Ilmu, basirah betul-betul terbuka. Ini 2. Ini 2 kondisi apa? 2 kondisi ini namanya kondisi azm. Kondisi kekuatan tekad. Jiwanya betul-betul membaca Quran. Dan dari yang lain. Dari yang bisa halangi saya membaca Quran. Fokus betul sudah. Ruhnya sudah terikat di situ. Kemudian apa? Hatinya, jiwanya, pikirannya memang betul-betul punya ilmu untuk menyelami Al-Quran. Maka di sini dia akan masuk ke dalam lautan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir. Ini kunci dari semuanya. Ibnu Qayyim tidak sebutkan. Tapi boleh sebutkan. Secara isyarat atau secara tidak langsung dalam kalimat yang lainnya. Yang jelas, ini pasti. Apa itu? Minta kepada Allah supaya kita mendapatkan cintanya. Semua tadi usaha. Tanpa pemberian dari Allah mustahil. Dan apa yang ada di sisi Allah hanya akan diberi kalau kita meminta. Minta kepada Allah dengan keyakinan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, minta kalian kepadaku, pasti saya kabulkan. Yakin Allah kabulkan. Minta. Dan sebaik-baik doa, sebaik-baik doa, doa-doa yang mengarah kepada perkara ini. Seperti doa, Allahumma inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. 3 doa, ini 3 doa, melingkup 10 tadi, dan semua selain 10. Ini 3 doa dari Nabi. Allahumma, ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu.
as'aluka hubbak. Saya minta ya Allah cintamu. Saya minta cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Dan cintanya orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan mencintai amalan yang mendekatkan saya kepada cintamu. 3. Cintanya Allah, cintanya orang yang mencintai Allah, dan cinta terhadap amalan. Wadih? Baik. Selanjutnya, kemurnian cinta kepada Nabi. Gimana caranya tadi? Tidak boleh bersendiri. Apa? Tidak boleh jadi tandingan cinta kepada Allah. Tapi diikutkan. Ini namanya apa? Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita mampu wujudkan, maka apa? Kita baru memiliki satu dari 3 hal yang dengannya kita akan merasakan lezatnya iman. Siapa yang merasakan lezatnya iman, maka apapun yang menimpa yang terjadi, mustahil iman yang dia telah rasakan lezatnya itu, dia akan tinggalkan. Ini kelezatan iman. Iya, kelezatan iman inilah kenikmatan ternikmat dalam kehidupan dunia. Kelezatan iman inilah yang diisyaratkan, yang disebutkan oleh para ulama sebagai apa? Surga-surga dunia. Mau merasakan ini? Iya. Jangan kemana-mana, jangan ke kiri ke kanan, tetap pada 88,2 FM, Radio An-Nasihah. Jangan keluar dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi yang bersabda, semua orang mengaku, tapi tidak semua pengakuan terakui. Tapi kalau Nabi yang beritahu, pasti. Langsung Allah yang beritahu, dan jalannya sudah terbukti. Thalatun, kata Nabi, 3. Man kunna fihinna wajada bihi. Man kunna, man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3. Siapa yang 3 ini ada padanya, maka pasti dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 1. Allah yang paling dia cintai dan Rasulnya yang paling dia cintai. Dengan makna yang tadi. Ini baru yang pertama ini. Yang kedua, alla yuhibbal mar'ah ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidak pernah dia cintai kecuali hanya karena Allah. Ayo latih yang kedua ini. Kalau sudah, tapi harus yang pertama. Sebab tidak akan jadi yang kedua kecuali harus yang pertama. Bagaimana kita mencintai seseorang karena Allah kalau tidak benar cintanya kita kepada Allah? Kalau tidak benar cintanya kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mustahil itu. Saya cintai kamu karena Allah. Iya. Ada seorang ikhwah bilang kepada ukhti, saya cintai engkau karena Allah. Pabote. Gombal. Sampai menangis air mata buaya. Itu bukan cinta karena Allah. Iya. Sebab perbuatan itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibenci oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Harus cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kamu cintai karena Allah, lamar sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara yang benar. Adapun WA, bencong. Seperti itu bencong. Bencong dompala. Harus cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai istri. Ayo mencintai istri karena Allah. Ada cinta tabiat. Karena cantik istrinya, bagus perangainya, perakunya, wajar dia cintai. Tapi cintai karena Allah berpahala. Bisa merasakan manisnya iman. Cintai karena Allah. Kenapa? Wah, istrinya bagus, rajin sholat, taat. Allah cinta itu, saya juga cintai karena Allah. Sudah? Ini 2. Demikian seterusnya. Yang ketiga, ini lebih berat lagi. Dan harus 3, baru bisa merasakan manisnya iman. Kalau belum 3, maka rasa-rasa itu belum manisnya iman. Masih apa?
pendahuluan-pendahuluan. Pendahuluan-pendahuluan. Ada orang diperlihatkan durian. Woi, nyaman nah. Sudah enak duluan. Tapi nanti betul-betul nyaman kalau di hadapannya belum. Walaupun sudah keluar asam lambungnya. Karena kalau sudah dibuka, lebih enak lagi. Tapi belum semua itu. Nanti dia pegang, dia kunyah. Nyaman. Itu baru namanya merasakan. Harus ada 3 ini. Lihat yang ketiga. Ini yang ketiga. Wa ayyakraha ayyauda ilal kufr ba'da id anqadahu Allahu min kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Harus dia benci kekafiran. Sebab itu keharusan. Kalau dia cintai Allah, dia benci semua yang disembah selain Allah. Keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cintai Nabi, pasti dia benci semua jalan selain jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kebencian ini tidak cukup sekedar benci. Kalau sekedar benci, ada iman. Tapi nanti mampu merasakan manisnya iman kalau kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana bencinya dia dilempar masuk ke dalam api. Bisa benci terhadap kekafiran seperti itu? Di sana kalau menyatu dengan cinta karena Allah, kepada Allah, karena Nabi, kepada Nabi, maka kita akan rasakan manisnya iman. Jangan terburu-buru jamaah. Jangan terburu-buru. Tapi yakin dan jangan pernah ragu. Manisnya itu menenggelamkan dunia beserta segala isinya. Menenggelamkan. Tidak ada arti dunia. Tidak ada betul arti dunia. Beserta segala isinya. Kalau itu sudah dirasakan. Jelas? Di akhir pembahasan, untuk mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, maka jalannya hanya satu. Ikuti Nabi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Sebab, jangankan mencintai Nabi, mencintai Allah saja, caranya apa? Fattabi'uni, ikuti saya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi mengikuti Nabi. Ikuti Nabi secara lahir dan batin. Ikuti beliau alaihi salatu wassalam secara lahir dan batin. Jujur dalam mengikuti Nabi. Jangan ada dusta di antara kita. Jujur dalam mengikuti Nabi. Ayo, apa yang namanya mengikuti? Nabi maju, kita mundur? Nabi maju, kita mundur? Itu ikut? Itu Pak Botek namanya. Nabi lurus, kita ke kanan, ke kiri? Nabi melakukan itu, kita tidak melakukan. Nabi memerintah, kita tidak lakukan. Nabi larang, kita lakukan. La ilaha illallah. Gimana caranya? Mengikuti Nabi jamaah harus betul-betul mengambilnya, meyakininya, mengokohkannya, bahagia di atasnya. Tidak ada ketidaksenangan di dalamnya. Tersimpulkan. Mengikuti Nabi, cinta dalam mengikuti Nabi, itu ada 3 jenjang. Jenjang pertama, jenjang muslim. Jenjang kedua, jenjang mukmin. Jenjang ketiga, jenjang muhsin. Selain ini, bukan Islam. Lihat, ini menutup pembahasan kita. Memahamkan makna mengikuti Nabi. Ada 2 orang sahabat bertengkar. Pertengkaran apa? Pengairan. Air susah. Begitu ada air, orang berebut. Ayo bertengkar. Dilapor kepada Nabi. Apa keputusan Nabi? Lihat. Kebetulan 1 dari 2 orang ini sepupunya Nabi. Tapi Nabi melihat sesuai dengan kaidah syariat, sepupunya dulu. Jadi Nabi putuskan, alirkan airnya ke sawahmu dulu. Sampai batas sekian, lepas, alirkan ke yang lainnya. Maka yang satu bilang apa? Angkana ibna ammik, apakah keputusan ini karena dia sepupumu? Nabi sudah putuskan. Tapi dia bilang apa? Lihat apa yang terjadi jamaah. Nabi marah. Dan susahnya Nabi marah itu. Tapi kalau ada yang membuat Nabi marah,
Jangan tanyakan mengerikannya hal itu. Lihat yang lebih jelas. Turun ayat. Lihat ayat yang turun. Fala warabbik. Maka tidak. Warabbik. Demi Tuhanmu ya Muhammad. Allah bersumpah. Demi Tuhanmu ya Muhammad. La yu'minun. Mereka tidaklah beriman. Tidak sempurna keimanan mereka. Dibilang tidak. Kemudian disumpahi. Kemudian ditegaskan. Tidak beriman. Hatta sampai. Berarti nanti setelah hatta ini baru jadi. Apa itu? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. 3. Sampai mereka menjadikan kamu hakim terhadap semua yang mereka perselisihkan. Thumma, kemudian mereka tidak jumpai ketidaksenangan. Taslim. Mereka tidak jumpai ketidaksenangan terhadap apapun yang kami putuskan. Selanjutnya, mereka terima dengan kebahagiaan tulus betul. Ini 3. Para ulama mengatakan, jenjang muslim, pengikut Muhammad muslim, itu kalau apa? Ada masalahnya, maka apa sabda Nabi? Apa firman Allah? Itu yang dia cari. Tidak kemana-mana. Iya. Itu muslim. Apa masalahnya? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan kamu hakim terhadap semua yang mereka perselisihkan. Bukan ke sini, bukan ke situ. Harus Nabi, petunjuk Nabi. Nah, itu muslim. Terus, kalau dia sudah dapat petunjuk Nabi, ternyata dia yang disalahkan. Ayo, gimana? Dia sudah Islam. Kalau dia terima keputusan Nabi. Biar yang disalahkan. Dan tidak ada ketidaksenangan. Tidak ada ketidaksenangan di dalam. Betul dia terima. Saya terima. Apapun yang terjadi. Makanya apa? Jenjang mukmin. Oh, hebat, luar biasa. Tapi ternyata ada yang lebih hebat dari itu. Wa yusallimu taslima. Bukan sekedar diterima. Bukan sekedar tidak ada ketidaksenangan. Justru apa? Bahagia betul terhadap keputusan Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun yang terlihat nampaknya, dia yang dihukum. Dia yang di ini. Tidak ada pedulinya itu. Keputusan Nabi. Di atas segalanya. Disitulah kebahagiaan. Ini jenjang ihsan. Kedahsyatan. Jadi pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Ukuran kita di surga. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi satu dari sekian banyak sebab untuk semakin mengokohkan penghambaan kita, kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan keberadaan kita sebagai muslim dan muslimah. Billahi taufiq wal hidayah. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia dan terkhusus kepada pengurus masjid, para orang tua kita di sini, para jamaah dan juga jamaah secara umum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.